Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, untuk keberkahan kita belajar hari ini, baiklah kita sama-sama berdoa dulu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadir semua? Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Kemarin ada yang lapor sama ibu siapa? Si Mulyani ya, nggak datang ya. Berhalangan dia, nggak tahu apa. Kita masuk materi kita. Hari ini materi kita yaitu permutasi. Kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita mempelajari materi permutasi, kita diharapkan dapat mengidentifikasi konsep pada aturan permutasi dengan benar dan disiplin. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi fakta pada aturan permutasi melalui masalah kontekstual dengan tepat dan disiplin. Kemudian yang ketiga, menganalisis aturan permutasi melalui masalah kontekstual dengan benar dan kerjasama. Sekarang kita masuk materi permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutan. Nah, sebelum kita masuk materi ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kemarin sudah Ibu jelaskan materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian tentang ada baju yang kemarin celana pendek sama celana panjang. Kemudian ada 3 baju merah, kuning dan hijau. Itu cara memasangkannya pakai diagram pohon sudah Ibu jelaskan. Kemudian cara rumus juga sudah ada di aturan perkalian. Ada 2 celana, berarti kalau ada 2 celana 3 baju, berarti 2 kali 3. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang masalah itu, masalah celana dan baju, cara memasangkannya dengan menggunakan diagram pohon. Udah ya? Udah. Kemudian hari ini kita masuk materi permutasi. Di permutasi itu ada 3 bagian di permutasi. Ada permutasi unsur yang berbeda, kemudian ada unsur yang sama, permutasi unsur yang sama, kemudian yang ketiga ada permutasi siklis. Ada 3. Permutasi unsur yang berbeda, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklis. Ada 3. Baiklah. Sebelum kita masuk materi permutasi, kita harus tahu dulu konsep faktorial. Ya, konsep faktorial. Apa faktorial? Perkalian berurut. Perkalian bilangan berurut. Faktorial adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial dari suatu bilangan asli didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan, n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian lambang atau notasi n faktorial dibaca sebagai n faktorial. Lambang seperti tanda seru itu dibaca dengan faktorial. Kita lanjut dengan video pembelajaran kita. Coba diperhatikan sebentar untuk video permutasi ya. Ani, Budi, dan Caca adalah 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita lihat ada berapa cara pemilihannya. Bisa saja Ani terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya.
Atau sebaliknya, Budi terpilih sebagai ketua dan Ani wakilnya. Atau Ani terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca ketua dan Ani wakilnya. Atau Budi terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Dengan memperhitungkan posisi atau urutan, yang depan ketua sedangkan yang belakang wakilnya, maka secara keseluruhan ada 6 cara pemilihan, atau disebut 6 permutasi. Apa yang bisa disimpulkan dari video tadi, video pembelajaran tadi? Apa yang bisa disimpulkan? Cara memilih OSIS. Berapa orang tadi? Ada 3. Mau dipilih? Mau dipilih berapa? 2. Mau dipilih 2. Berapa cara tadi? Ada 6 cara. Dari semua berapa pesertanya? 3. Mau diambil berapa? 2. Berarti 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan ada 6 cara, 6 permutasi. Berarti itu masuk lagi ke materi yang kemarin ya, aturan perkalian. Ini materi ngantar untuk permutasi. Berarti diambil 2 dari 3. Kita masuk masalah yang pertama. Permutasi tadi dibagi ada berapa? Ada 3. Ada permutasi unsur yang berbeda, kemudian ada permutasi unsur yang sama, kemudian satu lagi ada permutasi siklis. Ada 3 permutasi. Kemudian di masalah ini, masalah pertama, permutasi, Ibu kasih masalah pertama ini, permutasi unsur yang berbeda. Seorang pengembang bisnis properti rumah menawarkan 3 unit kafling rumah minimalis yang belum terjual. Setiap kafling akan dipasang kode rumah, yakni kafling A, kafling B, dan kafling C, seperti ilustrasi gambar di samping. Kemudian pengembang ingin mengetahui tingkat minat pembeli terhadap ketiga kafling rumah tersebut berdasarkan susunan kode kafling rumah yang belum terjual. Bantulah pengembang tersebut untuk menentukan banyaknya susunan kafling rumah yang mungkin terjual berdasarkan kodenya. Bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Rumah di situ ada berapa? Ada 3. Ada rumah A, ada rumah B, ada rumah C. Mau dijual, ya kan? Kalau mau dijual, tidak mesti kita harus protes sama orang beli. Ini harus beli A dulu. Kami nggak mau jual B sama C, ya kan? Orang yang beli itu suka-suka hati. Mau beli A lah, mau beli rumah B lah, mau beli rumah C, suka hati. Oh kadang-kadang, duluan B laku, duluan B terjual. Atau bisa juga duluan A terjual, atau bisa juga duluan C terjual. Bagaimana itu? Caranya sama dengan yang kemarin. Rumahnya ada 3. Ada rumah A, ada rumah B, ada rumah C. Mau dijual dia, ya kan? Kemudian kalau misalnya rumah A ini sudah terjual, kalau rumah A sudah terjual, kemungkinan besar yang tinggal apa? Kalau A sudah terjual, yang tinggal apa? B atau C, ya kan? C. Dah. Kalau A sudah terjual, berarti tinggal B dengan C. Kalau A dengan B sudah terjual, yang tinggal apa? C. Ya kan? Begitu caranya kan? Kemudian di A, kalau A sudah terjual, berarti tinggal C. Kalau A dengan C sudah terjual, tinggal B. Ya. Kemudian tadi A-nya sudah, kemudian ini orang mau beli lagi. Kalau misalnya B yang duluan pertama laku, duluan pertama yang terjual, nanti kalau B duluan pertama, yang tinggal apa? Yang tinggal A. Kemudian apa lagi? C. Ini duluan laku.
Bisa saja kita pilih A dengan C karena A-nya sudah laku. Kemudian kalau B, rumah B sudah terjual, rumah A sudah terjual, yang tinggal apa? C. Iya, mantap. Kemudian bila B sudah terjual dan C juga sudah terjual, apa yang tinggal? A. Sudah? Ngerti sampai di sini? A. Kemudian A, B sudah, kemudian ada rumah satu lagi yaitu C. Kalau misalnya orang mau pertama beli itu rumah C. Udah, yang tinggal apa? A. Kemudian sama B. Kalau rumah C sudah laku, A juga sudah terjual, sudah laku, yang tinggal apa? B. Kalau C sudah terjual atau B juga sudah terjual, maka yang tinggal A. Maka di sini nampak rumah A, B, C. Bisa saja rumah pertama itu yang terjual A, yang kedua adalah B terjual yang kedua, dan yang ketiga adalah C. Kemudian yang kedua, bisa saja pilihannya seperti ini. A duluan pertama laku, kemudian C yang kedua, dan B yang ketiga. Atau bisa juga B yang pertama, A yang kedua, dan C yang ketiga. Atau bisa juga B yang pertama, C yang kedua, dan A yang ketiga. Kemudian bisa juga C pertama, A yang kedua, dan B yang ketiga. Atau bisa juga C yang pertama, B yang kedua, dan A yang ketiga. Berarti ada berapa cara terjual barang tersebut? Ada 6 cara. Ada ABC, ada ACB, kemudian BAC, BCA, CAB, dan CBA. Ini maksudnya apa? Berarti duluan pertama rumah A laku, kemudian B, kemudian C. Kemudian pilihan yang kedua, bisa saja A laku yang pertama, C yang kedua, kemudian B yang ketiga. Kemudian yang keempat juga sama dan seterusnya. Ngerti? Berarti ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya apa? Berarti dia itu adalah 3 faktorial. 3 buah sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan ada 6 cara. Ngerti? Kemudian yang kedua, unsur yang sama. Unsur yang sama, permutasi unsur yang sama itu boleh dilihat di masalah yang kedua. Permutasi unsur yang sama. Kalau permutasi unsur yang sama itu harus dicari unsurnya yang sama. Itu terlalu panjang ya. Kalau yang di papan itu terlalu panjang. Kita kasih contoh yang yang lain ya, yang sedikit aja. Misalnya ada kata-kata ada. Di sini di kata ada ini ada unsur yang sama berapa? 2. Ada 2. Ada 2 yaitu huruf A. A-nya ada 2. Kemudian kita buat di sini ada hurufnya ada 3, ada A, AD, ada A. Kemudian huruf yang samanya ada 2 yaitu huruf A. A ini kalau A-nya sudah ada berarti bisa dipasangkan dengan yang lain. Berapa? Dengan apa? A dengan D, A dengan A. Begini ya. A. Kemudian A sudah ada, D sudah ada. Berarti di sininya A. A sudah ada. Berarti yang di sininya D. Kalau D sudah ada, D pasangannya dengan A. D dengan A. Kemudian apalagi? D dengan A sudah ada. Apalagi di sini? A. Di sini apalagi? A. Ya kan? Di sini berapa? A dengan berapa? Dengan A? A dengan D. A dengan berapa lagi? A dengan A. Karena kan hurufnya kan ada. Ya kan? A di situ 2. Kemudian A dengan D. Yang belum apa lagi? A. Ini apa lagi yang belum? D. Berarti semuanya bisa kita buat menjadi AD, ADA, ya kan? Kemudian di sini AA, AAD, kemudian di sini
DAA. Kemudian sini D AA juga. Kemudian di sini AD ADA. Kemudian di sini AAD. Dah. Yang sama itu dianggap satu. Bisa? Yang sama ini ada, ya kan? Ada lagi? Ini ada. Ya, ini dianggap satu. Sama ya? Sama, nggak mungkin ya. Kemudian AAD, ada AAD? Ada. Ini ada 2. Ya kan? Dan dia juga satu, dianggap satu. Kemudian apa lagi? DAA juga ada 2. Berarti dianggap juga satu. Walaupun kelihatannya, Bu, kok ada 6? Nggak ada 6. Nampak di situ 6, tapi ada yang sama. Yang sama itu ada 2. 2. Berarti yang 2 itu dianggap satu, ya kan? Berarti semuanya ada 3. Ya, maka untuk permutasi ini 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Nah, dah 2 bagi 1 sama dengan 2. 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1 sama dengan 1. Berarti tinggal sama dengan 3. Ngerti? Ngerti. Kemudian satu lagi permasalahan yang ketiga. Itu masuk ke permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Permutasi unsur yang permutasi melingkar. Permutasi melingkar atau permutasi siklis. Permutasi siklis itu misalnya di sini di masalah yang ketiga ini apa? Dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi satu meja bundar. Banyaknya cara penyusunan yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut yaitu. Berarti khusus untuk permutasi unsur yang permutasi siklis itu ada rumus khusus apa? P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Kalau misalnya di situ ada 5 orang, berarti 5 kurang 1 faktorial. 5 kurang 1 berapa? 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan berapa? Iya, 24. Kita bagikan LKPD. Kalian bekerja dalam bentuk kelompok. Nanti setelah kalian kerja dalam bentuk kelompok, Ibu bagikan ini sekalian dengan LKPD, ada materi ajar atau bahan ajar. Kemudian nanti setelah ini kalian presentasi, setelah itu baru kita tarik kesimpulan dan selesaikan kuis. Apa? Coba baca. Jadi materi ajarnya kan banyak nih, bahan ajarnya. Buat terus. 2 dengan 3 ya. Nah, permasalahan 2. Nah, terus adakah permasalahan? Yang tadi udah Ibu jelasin, yang tadi sudah Ibu putar video pembelajarannya, ini ada di sini. Adakah permasalahan dalam sehari-hari di sekitar kalian tentang permutasi unsur yang sama? Kayak tadi contoh Ibu jelasin itu, ada kata-kata ada. Apa lagi? Yang huruf yang sama boleh, dengan angka yang sama boleh. Coba pikir dulu. Pikir apa? Kata-kata apa yang bisa, yang ada hurufnya sama atau angkanya sama. Pernah naik Honda kan? Ada kan naik Honda kan? Naik kereta ada kan? Di BL itu ada kan? Ada 3361, ada BL kan?
jawab terus. Ganti. Tulis terus. Nomor berapa kena? Permasalahan wan. Tulis. Permutasi ada dengan manakah yang sesuai dengan masalah? Permutasi yang sesuai dengan ini. Permutasi apa? Permutasi apa, unsur yang berbeda atau unsur yang sama atau permutasi siklis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan 1. Dalam pemilihan OSIS ada 4 orang yang akan disusun menjadi calon pengurus OSIS, terdiri dari ketua dan wakil. Maka tentukan banyaknya pasangan yang dapat disusun dari 4 calon yang ada. Ingin bertanya? Ada yang bertanya sama kawan? Apa itu permutasi siklis? Permutasi apa? Permutasi siklis? Permutasi melingkar. Permutasi melingkar. Dan yang lain, kelompok lain yang menanggapi atau yang menjawab apa? Permutasi melingkar. Ibu tanya sama kelompok 1. Permutasi unsur yang berbeda. Tadi ya, permutasi unsur yang berbeda. Kalau misalnya unsurnya semuanya ada 3 misalnya. Unsurnya ada 3. Kemudian yang diambil hanya 2. Itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu? Boleh dengan rumus, boleh dengan yang ada 3. Kemudian yang diambil 2. Itu bagaimana? Kalau ada sehat lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aplaus untuk kelompok 1. Kita tarik kesimpulan apa? Tadi kita udah bahas ada 3 permasalahan. Apa? Permutasi unsur berbeda berarti N harus kurang dari N atau sama dengan N dengan rumus P sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Iya, berarti untuk permutasi unsur yang berbeda, R itu kurang dari N atau R itu boleh juga sama dengan N. Dah, untuk yang permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama, kita harus mencari unsur yang sama. Berapa banyak unsur yang samanya dengan rumus P sama dengan N faktorial per K faktorial atau P sama dengan N faktorial per K faktorial kali N faktorial kali N faktorial. Iya, berarti untuk unsur yang sama kita harus cari unsur yang sama. Berarti kalau satu unsur yang sama, misalnya seperti yang tadi, ada kata buku. Itu unsur samanya huruf U ya, kalau di buku U, berarti ada 2 unsur. Berarti semuanya buku itu angkanya, hurufnya ada 4, berarti 4 faktorial diper dengan unsur yang samanya ada 2 faktorial. Itu kalau satu unsur, kalau 2 unsur, berarti dikali lagi penyebutnya dengan unsur yang lain lagi, berapa banyaknya? Ngerti? Ngerti. Kemudian ada permutasi siklis, yang ketiga, apa kesimpulannya? Permutasi Permutasi melingkar dengan rumus P sama dengan N kurang 1 faktorial. Iya, berarti untuk permutasi siklis, permutasi melingkar dengan rumus P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Itu memang syarat siklis dia tetap dikurang 1. Kalian selesaikan soal kuis ya. Jawab terus ya. Waktunya 5 menit. Oh, sudah dikumpul. Berarti kita sudah belajar hari ini apa? Penenggak bahagia atau pusing-pusing atau gimana lah dengan materi hari ini? Bagaimana? Bahagia ya. Nggak pusing? Pusing tambah bahagia, berarti bercampur ya.
memang matematik itu memusingkan kalian. Ya, untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi